Hai semuanya, selamat datang di Tarot Uni. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga alam semesta selalu menyertai kalian ya. Oke, kali ini Uni kembali dengan segmen Pick a Card. Nah, di sini udah ada 3 pile yang akan kalian pilih dengan judul Masihkah Aku Ada di Hatinya. Untuk Pick a Card kali ini diperuntukkan untuk orang di masa lalu kamu. Bisa jadi dia mantan pasangan kamu, mantan istri atau mantan suami, atau dulu kalian pernah pacaran, atau bahkan cuman hanya sekedar gebetan, itu juga bisa untuk memilih salah satu dari pile ini ya. Nah, di sini Uni pakai 3 jenis kartu yang berbeda, karena supaya nggak bosan aja, mana tahu ada salah satu dari kalian yang ingin compare antara pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga, atau memilih tiap pile dengan orang yang berbeda-beda itu juga bisa, jadi supaya nggak bosan. Nah, Uni pakai 2 jenis kartu. Yang pertama kartu tarot, ini ada Gilded. Ini pakai Everyday Witch Tarot, dan yang ini Arcanum Tarot. Dan satu lagi Uni buka energi dari orang di masa lalu kalian memakai Earth Magic Oracle. Oke, sebelum kita mulai pick a card-nya, Uni mau ngingetin bahwa ini hanyalah general tarot reading, jadi bisa resonate, bisa juga enggak, atau vice versa. Nah, tergantung dari bagaimana kalian serius dan konsentrasi dalam memilih pile yang ada di hadapan kalian ini. Dan ini kan sifatnya general, jadi bisa aja memang itu energi kalian yang ketarik atau bukan energi kalian. Nah, untuk kamu yang berminat melakukan tarot reading dan hasilnya pasti energi kamu yang ketarik, kalian boleh banget untuk kontak Uni. Di bawah Uni udah tulis di description box untuk WA dan lainnya, kalian boleh kontak ya. Nah, jadi untuk selama PSBB gini, Uni nggak terima untuk layanan face to face dulu ya. Jadi kalau kalian mau konsultasi bisa banget lewat online. Oke, sebelum masuk ke videonya, di sini Uni mau jelasin ada 3 pile. Pile yang pertama diwakilkan oleh ikan. Pile yang kedua lily. Pile yang ketiga ada the lady. Ya, ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Masihkah aku ada di hatinya? Di hati seseorang yang ada di masa lalu kamu. Silahkan dipilih. Kalau butuh waktu untuk memilih, boleh di pause dulu. Selamat menonton. Hai semuanya, selamat datang buat kamu yang memilih pile pertama yang diwakilkan oleh ikan, fish. Ini kartu kamu. Aku coba buka. Untuk energinya, lotus flower, unfoldment. Untuk kartunya, Knight of Wands, Judgment, Ten of Cups, Two of Cups, dan Four of Cups. Oke. Ya. Oke, aku akan jelaskan mulai dari energinya. Ya. Ya, energinya di sini lotus flower. Ini menandakan ketenangan, kesejukan di dalam beberapa perseteruan atau ketidaknyamanan. Kelihatan sih di kartu ini ada semacam hal yang sebenarnya dia lagi susahkan, lagi membuat dia tuh nggak nyaman dan jenuh, atau kayak ngerasa kurang bisa berfokus untuk kedepannya. Dia lagi ingin rehat sejenak, karena di sini kelihatan ada sumber masalah yang sebenarnya belum selesai di hidup dia, yang menyebabkan dia tuh jadi kayak ngerasa nggak nyaman dan juga nggak tenang dalam kehidupan. Nah, yang aku lihat, dia itu juga sedang dalam kondisi sangat terpuruk, tapi dia berusaha untuk tenang. Ini berhubungan dengan perasaan dia atau energi dia terhadap kamu ya. Satu sisi dia tuh ngerasa kayak masalah kalian itu yang terjadi sebelumnya itu merupakan saat ini adalah sebuah penyesalan yang cukup kuat yang dia rasakan. Nah, dia ngerasa bahwa
perpisahan ataupun penyelesaian dari hubungan ini itu sebenarnya membuat dia tuh nggak nyaman sama sekali dengan kehidupan dia. Dia ngerasa kayak itu adalah masalah yang benar-benar bikin dia tuh pusing, mumet gitu. Sampai akhirnya dia membutuhkan ketenangan saat ini. Nah, yang aku lihat kondisi dia saat ini tuh sedang dalam posisi yang ingin menenangkan diri dari sumber masalah yang sedang dia hadapi. Kelihatan sih dari kartu ini, kelihatan di sini juga ada sebuah semangat yang cukup besar yang mengarah ke arah positif dari apa yang terjadi saat ini. Nah, maksudnya dia kan sudah melepaskan kamu nih. Kalian gak ada komunikasi ataupun gak ada hubungan, gak ada status lagi. Nah, dia sedang dalam kondisi yang ingin positif dalam hal tersebut. Jadi ingin semangat sekali mau melupakan kamu, semangat ingin benar-benar bisa lepas dari kamu. Karena kondisinya dia masih ada bayang-bayang di masa lalu tentang kalian berdua. Nah, ini terlihat banget di kartu yang Two of Cups. Kelihatan ini masih ada bayangan kamu di hidup dia, tentang kamu di hidup dia, perasaan dia ke kamu itu juga masih ada. Aku lihat dia kayak masih belum bisa lupain kamu. Nah, aku lihat di sini juga Four of Cups. Dia tuh benar-benar yang belum bisa lupain kamu, belum bisa hilangin kamu dari pikirannya, belum bisa membawa diri dia itu masuk untuk tenang, nyaman, dan juga tentram. Aku lihat masih ada kenangan-kenangan kalian yang menurut dia pada saat itu manis banget. Karena sebenarnya dia tuh kayak happy sama kamu, nyaman sama kamu, ngerasa kamu itu benar-benar tenang buat dia, bikin dia happy gitu. Tapi mungkin karena ada beberapa keegoisan yang terjadi di sini, keegoisan di mana dia ngerasa pada saat itu dia sudah melakukan kesalahan. Dia ngerasa dia nggak cocok sama kamu pada saat itu atau ngerasa jenuh, sehingga dia berpikir, oh bagaimana deh buat lebih tenang hidup dia. Nah, mungkin di sini dia pernah melakukan kesalahan ya ke kamu, karena yang aku lihat ada rasa sesal yang besar banget yang dia rasakan, dan dia ngerasa kayak capek gitu dengan kondisi seperti ini. Satu sisi masih sayang, satu sisi masih kepikiran dengan kamu, energi kamu terus terbawa di hidup dia. Cuman satu sisi lagi dia tuh kayak pengen lurus-lurus aja gitu, kayak pengen ya udahlah, kalau udah putus aja, kalau udah selesai aja, ngapain lagi balik ke belakang. Makanya di sini energinya itu benar-benar dia lagi butuh ketenangan, dia lagi mengusahakan diri dia untuk setenang mungkin. Dia lagi berfokus pada spiritual hidup dia. Jadi dia nggak mau melihat ke belakang, dia mau lurus saja ke depan, karena di sini kayak dia tuh lagi berjuang gimana caranya supaya bisa melupakan semua kenangan indah yang ada di hubungan kalian sebelumnya. Jadi kalau dilihat masihkah kamu ada di hati dia, aku lihat sih masih banget ya, karena di sini dia tuh selalu terbayang-bayang. Ketika dia mau maju nih, istilahnya dia mau maju ke depan, dia selalu ngelihat tuh spion di belakang, kok ada kamu terus, bayang-bayang kamu selalu ada. Di saat dia mau pergi, dia selalu kebayang kamu. Di saat dia mau masuk ke kehidupan ya, dia selalu terbayang kamu juga. Jadi aku lihat dia benar-benar lagi galau. Cuman ya dia di sini lagi berusaha untuk memfokuskan diri dan juga mengusahakan diri supaya semuanya nyaman gitu. Dan yang aku lihat dia pun juga kayaknya lagi berusaha keras gimana supaya nggak ada kamu nih di hidup dia, supaya dia tuh bisa tetap maju terus, supaya dia tetap fokus pada apa yang udah dia putuskan, yaitu berhenti hidup bersama kamu gitu. Hai semuanya, ini untuk kamu yang memilih pile kedua yang diwakilkan oleh bunga lili. Ini kartu kamu. Aku lihat ya, energinya Ocean, Ebb and Flow. Wow. Ini untuk kartunya. The Emperor, Three of Pentacles, The Lovers, King of Cups, dan Eight of Wands. Masihkah aku ada di hatinya? Masihkah kamu di hatinya? Oke. Di energinya Ocean, Ebb and Flow,
kelihatan sih dia ini sedang dalam kondisi yang tidak terlalu fokus atau usaha untuk hal percintaan. Kelihatan kayak dia lagi slow aja gitu ya untuk urusan percintaan. Untuk ke kamunya yang aku lihat, dia sedang dalam kondisi ingin berusaha lebih tenang dan juga lebih nyaman tanpa kamu. Karena kelihatan di sini dia berusaha juga untuk melupakan masa lalunya yang sekarang lagi kita omongin adalah kamu. Kelihatan di sini dia tuh kayak nggak terlalu bersemangat untuk melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih. Dia nggak terlalu fokus sih yang aku lihat. Dan dia tuh kayak lebih berusaha untuk jalanin aja. Yang terlihat di energi ini tidak ada keinginan untuk melanjutkan, tapi juga dia nggak mau melupakan atau menghapus kamu dari hidup dia. Nah, kelihatan di kartu ini pun, ini kelihatan orangnya agak sedang dalam kondisi yang lagi labil banget ya. Dia memang let it flow banget dengan kondisi hubungan percintaan kalian. Tapi, dia juga nggak bisa untuk benar-benar hapus kamu. Yang aku lihat di sini ada keegoisan yang sangat tinggi, yang sedang dia rasakan. Nah, egois di sini maksudnya, gini ya, kalau untuk dilihat dari keseluruhan, dia masih ada rasa cinta sama kamu. Masih ada rasa sayang, masih belum bisa lupakan kamu, masih kamu di hati dia. Dia ngerasa kalau kamu itu yang paling cocok buat dia. Dia ngerasa kalau kamu itu yang paling punya energi yang kuat untuk bersama dia, untuk mendampingi dia. Hanya saja ada keegoisan di sini. Nah, egois di sini itu yang menyebabkan dia itu mau menjalankan ini semua, ya udah let it flow aja. Nggak mau maju, tapi juga nggak mau mundur. Nggak mau berjuang, tapi juga nggak mau melepaskan kamu. Gitu. Kalau ditanya masih nggak sih ada kamu di hati dia, ya masih. Kartu The Lovers ini udah paling saklek lah gitu untuk menjelaskan kalau kamu itu masih di hati dia. Hanya saja dia nggak mau untuk lanjutkan, tapi juga nggak mau hapus kamu. Nah, itu mungkin yang bikin kamu bingung ya. Karena sebagian dari kamu di sini masih dikasih dia pengharapan. Aku lihat dia masih suka kasih kamu pengharapan. Sebagian dari kamu. Entah itu pengharapan melalui dia masih care sama kamu, terus masih suka kontak kamu, atau ya nggak ngapus sosial media kamu, atau tidak menghapus kontak kamu, masih bolehin kamu lihat semua status dia, dan dia masih rajin banget lihat status kamu. Atau itu kan yang paling simple, atau yang paling ekstrim, dia masih suka tuh kayak care sama kamu. Entah itu kayak beliin kamu barang, atau ngasih kamu nasihat, atau dia ketika lagi susah, dia bakal minta nasihat dari kamu. Sebagian dari kamu, dia masih memberikan kamu pengharapan. Kamu masih ngerasa di PHP-in sama dia. Nah, mungkin itu kali yang membuat kamu bertanya-tanya, masih nggak sih kamu tuh di hati dia? Tapi kadang-kadang kok sikapnya nyebelin banget. Kayak dia di sini nggak ada kepedulian sama kamu, kayak nggak ada rasa sayang sama kamu, kayak nggak ada rasa care sama kamu. Kayak di sini juga egois banget, seenak-enaknya dia. Dan di sini juga kelihatan kayak dia tuh bener-bener memfokuskan hidup dia tuh ya cuman boleh dia aja semuanya, dan memfokuskan ke hubungan ini hanya dia yang boleh nyetir hubungan. Contoh misalnya kalau kamu yang minta, contoh kayak temenin ngobrol dong, dia mungkin bisa yang kayak balasnya 2 jam, 3 jam, tapi giliran dia minta sama kamu, itu kamu mungkin harus langsung saat itu juga, kalau nggak dia ngambek gitu. Karena kalau aku lihat salah satu dari kalian pasti ada yang di PHP-in kayak gitu sama orang ini. Dan di sini alasan kenapa dia tidak memberikan kamu sebuah keseriusan ataupun semacam tujuan ataupun kayak niatan, atau misalnya kayak benar-benar ngomong sama kamu kalau dia masih sayang atau masih cinta, itu alasannya karena dia masih nggak yakin sama hubungan ini. Dia sayang sama kamu, tapi dia ngerasa bener nggak sih pilihan dia, bener nggak kamu the one, bener nggak kamu satu-satunya, atau ini cuman ilusi aja bagi dia. Kayak dia ini tipikal orang yang mungkin masih takut ya untuk memulai suatu hubungan baru, masih takut untuk komitmen, atau dia pernah melakukan hal yang membuat kamu kecewa banget di masa lalu, sehingga
Dia tuh kayak nggak punya muka lagi untuk tampil di hadapan kamu, nggak punya muka lagi untuk nunjukin ke kamu, oh gue masih sayang sama lu, atau kita bisa nggak jalanin ini lagi. Itu yang sebenarnya menyebabkan dia tuh nggak berani untuk memberikan status yang jelas, ketegasan atas hubungan ini, gitu. Dan di sini kelihatan juga ada gambaran kayak dia masih mengingat kejadian dulu yang pernah dia lakukan ke kamu, yang mungkin bikin kamu sangat marah ataupun ilfeel sama dia. Dan itu salah satunya yang menyebabkan dia tuh nggak bisa lanjutin hubungan ini, walaupun sebenarnya kamu masih ada di hati dia, gitu. Hai semuanya, selamat datang untuk kamu yang memilih pile ketiga yang diwakilkan oleh The Lady. Ini kartu kamu. Untuk energi ada Lake, Stillness. Oke. Ini untuk kartunya The Lovers, Ace of Swords, The Death, Page of Wands, dan Seven of Cups. Oke, untuk kamu yang memilih pile ketiga, energi dia saat ini stillness. Di sini kelihatan, aku lihatnya ada sesuatu yang mungkin di antara kalian itu sebenarnya masih punya komunikasi atau koneksi yang sangat kuat. Di sini kelihatan dia itu masih tetap memikirkan kamu, masih kamu di hati dia, dan bayang-bayang kamu atau aura kamu itu masih selalu menyelimuti atau mengganggu dia. Aku lihat sih di sini energinya kuat banget ya untuk dia ke kamu, karena yang aku lihat selama kalian putus ataupun pisah, dia nggak bisa lupain kamu dan dia nggak bisa hilangin kamu, atau juga nggak ada niatan untuk melupakan kamu. Dia tuh kayak ya udah terima gitu, ikhlas dengan kejadian kalian pisah. Dia ikhlas banget dengan perpisahan yang terjadi, tapi dia nggak marah, dia nggak berusaha untuk lupain kamu, atau dia nggak berusaha untuk fokus mengejar kamu. Karena yang kelihatan di sini tuh ada ketulusan yang sangat kuat, di mana dia pikir tanpa ada dia di hidup kamu pun dia udah bisa memiliki dan mendapatkan kamu. Tanpa ada dia di hidup kamu pun, kamu pasti bisa tetap happy karena dia selalu mendoakan kamu. Ada energi kuat yang selalu dia kirimkan ke kamu. Di sini juga ada The Lovers. Dia kelihatan masih punya perasaan yang sangat nyaman, sangat belum berubah sama sekali, sangat cinta, dan dia ngerasa cuman kamu nih yang bisa dia sayangi segininya. Ace of Swords, kelihatan di sini kuat banget perasaan dia sampai dia tuh kayak merasakan bahwa kalian berdua itu nggak akan mungkin bisa pergi dan nggak akan mungkin bisa saling melupakan. Dia tuh sangat ini ya, kalau di sini tuh kayak tulus banget. Dia nggak berharap kamu punya perasaan yang sama, tapi dia nggak masalah kalau dia harus mencintai kamu seorang diri tanpa perlu kamu tahu. Nah, mungkin di sini kelihatan kayak dia tuh udah dalam banget perasaannya sampai dia bisa merasakan seperti ini. Kayak ada spiritualisasi yang sangat tinggi, spiritual dia tuh benar-benar kuat banget sampai akhirnya dia bisa mencintai tanpa perlu kamu balas cintanya. Sebagian dari kalian yang menonton ini, gambarannya sih orang yang kalian lagi pikirkan ini, dia udah punya pasangan. Aku lihat kayaknya dia udah mulai menjalani hubungan yang serius atau sedang menjalani hubungan yang serius, sehingga harapan untuk hubungan kalian berdua itu sudah kandas. Tidak ada harapan sama sekali karena kelihatannya hubungan dia pun udah menuju ke arah serius. Entah itu dia memang sudah menikah atau dia sedang pacaran tapi pacaran yang udah serius, yang mereka tinggal menunggu waktu aja untuk nikah dan kedua belah keluarga sudah saling tahu.
Jadi kalau aku lihat di sini harapan untuk kamu dan dia tuh bersama tuh udah nggak ada. Makanya mungkin di sini dia juga nggak ada tuh harapan menggebu-gebu untuk memiliki, untuk mendapatkan kamu, untuk menyatukan lagi perasaan kalian tuh udah nggak ada. Yang aku lihat tuh dia bener-bener ya udah cinta seorang diri aja, nggak peduli tuh kamu mau balik sayang ke dia, mau balas sayang dia juga nggak peduli. Yang penting dia masih sayang kamu, walaupun dia udah punya pasangan, tapi dia juga hatinya itu tetap terisi oleh kamu. Di sini kelihatan dia akan selalu berusaha untuk mencapai kenyamanan dalam hubungan sama kamu dengan cara kayak dia usaha supaya kalian berdua bisa tetap komunikasi. Walaupun gak intens, tapi dia beberapa kali itu mungkin bakalan usaha tuh untuk cari kamu, untuk kayak komunikasi sama kamu dan berjuang gitu supaya kalian berdua tetap saling tahu dan saling tanya kabar lah istilahnya. Kelihatan sih yang membuat dia bisa seperti ini karena kenangan kalian berdua itu sangat manis. Dan dia juga tahu kalau kamu itu nggak mungkin bisa bahagia sama dia. Kalian nggak mungkin bisa bersatu dan mungkin kamu bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Aku lihat sih di sini udah ada ketenangan jiwa yang sangat-sangat dahsyat, di mana dia ngerasa ya udah kalian berdua nggak bisa bersama, tapi ya sayang dia juga nggak perlu hilang dong. Rasa sayang dia nggak perlu pergi dan rasa sayang dia tuh nggak perlu menjauh ataupun misalnya kayak mati gitu, karena dia berharap perasaan ini tuh tetap ada dan dia ngerasa mungkin suatu saat nanti kalian masih bisa komunikasi dan masih bisa menebarkan rasa sayang walaupun tidak dengan kondisi berstatus komitmen. Begitu yang aku lihat. Oke, sudah sekian dulu untuk pick a card kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia menonton Tarot Uni. Makasih banyak atas semua dukungannya. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan boleh di like juga dan di komen. Kira-kira next mau bikin pick a card apa lagi. Uni sangat terima untuk komentar-komentar kalian. Dan juga requestan kalian ya. Nanti Uni bakal bikinin. Atau lanjutan dari video ini juga boleh banget. Misalnya kayak mau lihat, tadi kan udah lihat tentang apakah masih ada kamu di hati dia. Nah, boleh banget buat kamu tanyain yang berkelanjutan dari itu juga bisa. Silahkan untuk komen di bawah, nanti Uni akan cek ya. Thank you untuk semuanya yang udah nonton. See you di next pick a card. Bye-bye.